Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iftita Isyatur Rahmawati as mahasiswa bimbingan konseling Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya semester 5. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih layanan-layanan yang ada di bimbingan konseling Islam. Ada beberapa layanan loh, seperti layanan orientasi, layanan informasi, layanan klasikal, layanan konseling individu, dan layanan konseling kelompok. Nah, yang saya bahas kali ini ada di layanan konseling individu. Pasti beberapa dari kalian bertanya-tanya kan, apa sih layanan konseling individu, serta apa saja sih fungsinya, tujuannya, dan bagaimana proses pemberian layanan kepada individu. Nah, simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Layanan konseling individu adalah layanan yang diselenggarakan oleh seorang konselor, pembimbing, atau guru dalam rangka pengentasan permasalahan individu. Pada layanan konseling individu ini dilakukan secara face to face atau bertatap muka dengan berbagai cara spesial seperti wawancara atau tanya jawab. Pada layanan konseling individu ini, kita sebagai konselor akan mengulas banyak masalah yang dialami oleh individu yang bersifat holistik menyeluruh. Tapi kita juga bisa lebih spesifik pada inti masalahnya. Dalam konseling individu, seorang klien akan lebih bisa memahami apa permasalahannya, apa yang dialami oleh dirinya. Tujuan dari layanan konseling individu, tujuan utama dari layanan konseling individu sudah jelas, yaitu membantu klien menyelesaikan permasalahannya. Jika dalam permasalahannya ia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang ingin dihindari, dan hal-hal yang merugikan atau menghambat klien, berarti tujuan dari layanan konseling individu adalah untuk mengurangi intensitas ketidaknyamanan hal tersebut. Ada 5 fungsi dalam layanan konseling individu. Yang pertama ada fungsi pemeliharaan, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan, fungsi pencegahan, dan fungsi advokasi. Seiring berkembangnya zaman, proses pemberian layanan konseling individu juga berkembang teman-teman. Jadi misal kita terhalang oleh jarak yang jauh, kita bisa menggunakan aplikasi seperti Halodoc atau Alodokter, di mana pada aplikasi itu kita bisa berkomunikasi langsung dengan para konselor yang kita pilih, yang profesional dan berlisensi. Kita juga bisa menggunakan fitur-fitur WhatsApp, dan Instagram atau Messenger yang bisa membuat kita berkomunikasi langsung dengan konselor yang kita pilih. Nah, baik teman-teman, ini tuh contoh layanan konseling individu yang berbasis digital. Nah, yang pertama itu jelas tahap awal, dimana kita itu saling mengenal satu sama lain. Terus konseling juga bisa langsung menyebutkan permasalahannya apa, dan kita juga terserah konseling dia mau menyebutkan masalahnya itu dari pihak mana saja. Itu di tahap awal. Lalu di tahap pertengahan, kita juga bisa langsung memberikan treatment atau teknik yang cocok untuk mengatasi permasalahan berikut. Nah, pada contoh ini kan kita memberikan tekniknya dengan teknik time management counseling, dimana teknik ini tuh sangat cocok untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseling yang sedang kesusahan mengatur manajemen waktunya. Itu kita tuliskan apa itu time management counseling dan apa sih tujuan time management counseling. Kalau si konselingnya setuju dan berminat memakai teknik itu, pasti dia akan menanyakan bagaimana cara atau langkah-langkah yang tepat. Nah, kita bisa menanyakan apakah bisa kita telepon atau hanya bisa melalui WhatsApp saja, karena itu juga hak dari konselingnya mau telepon atau via chat aja. Kalau via telepon kan lebih enak menjelaskannya, tapi itu kembali lagi ke konseling, ke kenyamanan konseling. Senyamannya dia aja, dia mau via call atau via chat. Nah, itu si konseling menginginkan langkah-langkah singkatnya dahulu di via chat saja. Maka dari itu kita sebagai konselor juga harus menjelaskan di via chat langkah-langkah apa yang harus dilakukan konseling untuk mengatasi permasalahannya dengan menggunakan time management counseling.
Jadi singkatnya itu time management counseling itu kayak kita punya buku harian di mana kita menulis to do list. Jadi apa yang mau kita lakukan itu kita tulis. Jadi yang enggak, atau bisa kegiatan-kegiatan itu dibagi, kegiatan mana yang mendesak dan kegiatan mana yang enggak tuh. Setelahnya kita menanyakan ke konseli apakah sudah paham dengan time management counseling yang kita jelaskan. Kalau tidak ya boleh saja bertanya, kita kan open banget tanya-tanya. Nah, ini sudah di tahap pengakhiran di mana konseling sudah paham apa itu teknik time management counseling. Bila ada yang masih dibingungkan oleh konseling bebas untuk bertemu dengan kita secara offline atau via telepon. Jadi begitu teman-teman.